Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum? Apa kabar anak-anakku semuanya? Berjumpa kembali bersama Baba pada video pembelajaran. Kali ini Bapak akan menjelaskan tentang hijrah kaum muslimin ke Madinah. Tujuan pembelajaran kali ini Bapak harapkan kalian selaku siswa atau santri yang pertama bisa menceritakan sejarah hijrahnya kaum muslimin ke Madinah. Kemudian menceritakan kesepakatan kaum Quraisy untuk membunuh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebelum Bapak jelaskan tentang sejarah hijrahnya kaum muslimin ke Madinah, seperti biasa, mari kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah kita telah berdoa, mudah-mudahan pembelajaran kita ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada awalnya Nabi Muhammad SAW memerintahkan kaum muslimin hijrah ke Habsyah. Di sana mereka mendapatkan sambutan dan perlakuan baik dari Raja Najasyi. Bahkan akhirnya ia menyatakan diri masuk Islam. Setelah hijrah ke Habsyah, beberapa tahun kemudian Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada kaum muslimin hijrah ke Madinah. Hal ini dilakukan untuk menghindari ancaman dan tekanan yang dilakukan kaum kafir Quraisy terhadap kaum muslimin. Nah, pada video kali ini kita akan menjelaskan tentang perjalanan hijrah kaum muslimin dari Mekah ke Madinah dan rencana busuk kaum kafir Quraisy untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Tentang sejarah hijrahnya kaum muslimin ke Madinah. Lebih kurang 13 tahun lamanya Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin berjuang menegakkan agama Islam di Mekah. Selama itu pula kaum muslimin sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW tiada henti-hentinya mendapatkan tekanan, ancaman, hinaan, siksaan dari kaum kafir Quraisy di luar batas kemanusiaan. Sementara itu, Nabi Muhammad SAW tidak mampu memberikan perlindungan kepada mereka. Bahkan beliau pun mengalami nasib yang sama dengan para pengikutnya. Untuk menyelamatkan kaum muslimin dari tindakan-tindakan biadab yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy, maka Nabi Muhammad SAW memerintahkan mereka hijrah ke Madinah. Nah, menurut bahasa hijrah artinya berpindah, meninggalkan, dan berpaling. Jadi yang dimaksud hijrah di sini ada berpindahnya kaum muslimin dari kampung halamannya, yaitu kota Mekah, ke daerah lain, yaitu Madinah. Nabi Muhammad SAW memilih Madinah sebagai tempat hijrah karena di Madinah penduduknya sudah banyak yang memeluk agama Islam. Setelah itu, penduduk Madinah sangat mengharapkan dan merindukan kehadiran Nabi Muhammad SAW di tengah-tengah mereka. Dengan demikian, kaum muslimin akan merasa aman dan tentram tinggal di Madinah bersama kaum Ansor. Hijrah ke Madinah dilakukan secara bertahap, yaitu didahului oleh sebagian kaum muslimin, sedangkan Nabi Muhammad SAW menyusul kemudian. Setelah mendapatkan perintah dari Nabi Muhammad SAW, kaum muslimin dari Mekah
dan berbagai daerah Arab lainnya berangkat hijrah ke Madinah. Mereka hijrah demi menyelamatkan akidah dan agamanya. Mereka meninggalkan segala yang dimilikinya dan ikhlas mengorbankan harta bendanya, bahkan jiwanya sekalipun. Kaum muslimin mulai melakukan hijrah baik secara sendiri-sendiri maupun kelompok-kelompok kecil. Akan tetapi, hal itu rupanya sudah diketahui oleh pihak Quraisy. Mereka segera bertindak, berusaha mengembalikan kaum muslimin yang masih dapat dikembalikan ke Mekah. Kemudian dibujuk supaya kembali kepada kepercayaan nenek moyang mereka. Jika tidak mau, maka mereka akan disiksa dan dianiaya. Mereka melakukan tindakan dengan cara memisahkan suami dan istri. Kalau istrinya dari kafir kaum Quraisy, maka ia tidak diperbolehkan pergi ikut suami. Kalau istrinya memaksa ikut pergi, maka istrinya dikurung oleh kaum kafir Quraisy. Tindakan mereka dalam mencegah kaum muslimin hanya sebatas itu, dan tidak sampai melakukan pembunuhan terhadap yang hijrah, sebab mereka khawatir akan terjadi perang saudara antar kabilah jika mereka mencoba membunuh salah seorang dari kabilah itu. Dalam waktu 2 bulan secara berturut-turut, kaum muslimin yang berjumlah 150 orang telah meninggalkan Mekah untuk hijrah ke Madinah. Begitu pula kaum muslimin yang dahulu hijrah ke Habsyah, mereka langsung hijrah ke Madinah. Sementara itu, Nabi Muhammad SAW untuk sementara tetap berada di Mekah sambil Nabi Muhammad menunggu perintah hijrah dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin Mekah yang hijrah ke Madinah disebut kaum muhajirin. Kaum muslimin Madinah atau kaum Ansor menyambut baik kedatangan kaum muslimin Mekah atau kaum muhajirin. Sambutan hangat itu terlihat dari perlakuan dan sikap mereka ketika kaum muhajirin datang ke Madinah. Kaum Ansor berbondong-bondong menyambutnya dengan berbagai cara. Ada yang memberikan tempat tinggal, menyiapkan makanan, dan berbagai fasilitas dengan penuh keikhlasan. Terlihat pula dari wajah-wajah kaum Ansor kegembiraan, rasa simpati, dan ketulusan yang sangat dalam. Mereka menumpahkan rasa simpati dan persaudaraannya dengan berbagai cara, sehingga kaum muhajirin merasa betah dan senang atas sambutan kaum Ansor. Kaum muhajirin pun merasakan perbedaan yang tajam antara sikap orang-orang Ansor dengan orang-orang kafir Quraisy. Karena orang-orang musyrikin Quraisy sangat menekan dengan berbagai macam pemboikotan terhadap kaum muslimin Mekah atau kaum muhajirin. Setelah kaum muhajirin menetap di Madinah, terjadi banyak perubahan sosial. Hubungan antara kaum muhajirin dan kaum Ansor semakin erat. Hal ini sangat menunjang penyebaran agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Suasana seperti itu sangat membantu terciptanya masyarakat Islam. Kaum muhajirin dan kaum Ansor semakin akrab, seakan-akan mereka adalah saudara senasab, sedarah. Mereka telah dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka benar-benar sehati, sekata, dan seperbuatan dalam membangun masyarakat Islam di Madinah. Mereka saling menolong, menegakkan yang hak dan yang menghancurkan yang batil. Nah, itulah di antara kisah sejarahnya hijrahnya kaum muslimin ke Madinah. Nah, dalam pembahasan selanjutnya, kisah beberapa sahabat yang hijrah ke Madinah. Di antara kaum muslimin yang berhijrah ke Madinah ialah Abu Salamah dan Suhaib. Abu Salamah merupakan orang yang paling awal hijrah ke Madinah. Mereka sekeluarga sudah bertekad untuk meninggalkan Mekah. Namun dari pihak istrinya menghalangi mereka
saudara istrinya itu menahan istri Abu Salamah, sedangkan putra Abu Salamah ditahan oleh saudara istrinya yang lain. Akhirnya Abu Salamah berangkat seorang diri ke Madinah. Setahun lamanya istri Abu Salamah berpisah dengan suami dan putranya. Ia selalu menangis. Hal ini membuat iba saudara-saudaranya. Akhirnya istri dan putra Abu Salamah diizinkan pergi berhijrah sehingga mereka dapat berkumpul kembali di Madinah. Sementara itu, ketika Suhaib hendak berangkat hijrah ke Madinah, ia dicegah oleh orang-orang kafir Quraisy. Ia baru diperbolehkan pergi setelah menyerahkan seluruh hartanya kepada mereka. Suhaib pun pergi berhijrah ke Madinah dengan tidak membawa harta sedikit pun. Ia melaporkan peristiwa itu kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau berucap Suhaib mendapat laba keuntungan. Nah, selanjutnya bagaimana kesepakatan kaum Quraisy untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Kaum kafir Quraisy sangat terkejut setelah mengetahui rumah-rumah kaum muslimin sudah tampak kosong dan sudah tidak ada penghuninya. Keterkejutan mereka bertambah setelah mengetahui perkembangan Islam di Madinah begitu pesat. Mereka merasa khawatir jika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah dan berpuasa di sana. Mereka memperkirakan ketika Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin berpuasa di sana akan mengganggu kafilah-kafilah dagang mereka yang pulang pergi ke negeri Syam. Sebelum terlambat, mereka harus segera bertindak cepat dan tegas terhadap Nabi Muhammad SAW selagi beliau belum hijrah ke Madinah. Lalu pemuka-pemuka Quraisy mengadakan pertemuan atau sidang di Darun Nadwah untuk merencanakan tindakan apa yang tepat untuk menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa usulan yang disampaikan oleh para tokoh Quraisy pada pertemuan itu, diantaranya Nabi Muhammad SAW dibelenggu dan dipenjarakan selama-lamanya sampai mati. Ada juga Nabi Muhammad SAW dibuang saja ke luar Mekah. Kemudian ada usulan Nabi Muhammad SAW harus dibunuh. Akhirnya mereka sepakat pada usulan yang ketiga yang disampaikan oleh Abu Jahal, yaitu agar Nabi Muhammad SAW dibunuh saja. Mengenai rencana pembunuhan Nabi Muhammad diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh yamkuru bika alladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Artinya, dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan tipu daya terhadapmu Muhammad untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka membuat tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu, dan Allah adalah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Quran surat Al-Anfal ayat 30. Nah, untuk melaksanakan rencana tersebut, setiap suku Quraisy harus mengirim seorang pemuda pilihan. Dengan demikian, jika Muhammad berhasil dibunuh, maka nanti keluarganya tidak akan mampu menuntut balas kepada seluruh suku Quraisy. Berkat pertolongan dan lindungan Allah, akhirnya Nabi Muhammad SAW selamat dari rencana pembunuhan tersebut. Nah, itulah materi sejarah yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih telah menyimak, mudah-mudahan bermanfaat. Ditutup dengan doa akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.